aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Nah, ini adalah kalimat-kalimat penuh dengan nilai tauhid yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang seharusnya menjadi pelajaran penting sekali bagi kita semuanya, baik ketika kita lapar, ketika kita haus, yang kita ingat itu bukan bagaimana cara untuk mendapatkan makanan, bagaimana cara untuk mendapatkan minuman, tetapi yang perlu kita ingat adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu akan bisa menyediakan semua yang kita butuhkan, termasuk ketika kita sakit. Karena sakit ini Allah yang memberikan, maka menyembuhkan juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Teringat sebuah kisah juga di dalam Quran surah Al-Qasas itu, ketika Nabi Musa dalam pelarian, itu tidak punya makanan, tidak punya minuman, maka yang beliau lakukan adalah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Rabb, sesungguhnya aku terhadap apa yang engkau turunkan kepadaku berupa kebaikan itu sangat-sangat membutuhkan. Jadi ini adalah rasa kebergantungan, rasa terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika kita merasa butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga pernah bersabda bahwasanya la adwa wala tiyarata wala safra wala hamah. Yang artinya intinya tidak ada penyakit yang menular itu terjadi dengan sendirinya. Tetapi ini adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sehingga secara ringkas, jadi sikap kita ketika ada yang demam atau mengalami demam, sikap kita yang pertama adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barulah setelah itu kita mencari obatnya. Oh, kalau demamnya begini, berarti cara menanganinya begini dan seterusnya. Jadi barangkali itu dulu Bapak-bapak sekalian, Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang kesadaran ketika ada anggota keluarga kita yang sedang mengalami demam. Kemudian berikutnya, sebagaimana tadi dijelaskan oleh Ustadz Joko ya, bahwasanya demam ini sebenarnya bukan satu penyakit tertentu. Karena demam ini bahkan menyertai banyak penyakit karena dia adalah gejala. Sehingga demam ini adalah suatu kondisi yang sangat-sangat sering dirasakan oleh manusia. Tak terkecuali hal ini pun dialami oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan kita coba menengok sedikit kisah bagaimana ketika para sahabat itu mengalami demam. Jadi di awal-awal hijrah, Rasulullah dan para sahabat itu kan hijrah ke kota Madinah yang sebelumnya bernama Yathrib. Yathrib itu sendiri juga artinya adalah kepayahan, karena memang kota Yathrib itu sudah terkenal dengan wabah. Banyak wabah yang ada di Yathrib. Di antaranya adalah wabah yang menyebabkan al-humma, demam. Nah, suatu ketika ada 3 orang sahabat yang mengalami demam itu berbarengan. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua adalah Amir bin Fuhairah. Dan yang ketiga adalah Bilal bin Rabah. Nah, 3 orang ini dikarantina, ini ceritanya. Dikarantina dalam sebuah rumah karena terkena wabah sehingga mengalami demam tinggi. Nah, suatu ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu menjenguk 3 orang ini. Karena Abu Bakar adalah ayah beliau, kemudian Amir bin Fuhairah ini adalah mantan budaknya, dan Bilal ini adalah orang yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika menjenguk Abu Bakar, Aisyah itu bertanya, jadi Sayyidah Aisyah bertanya, wahai ayahanda, kaifa tajidunak? Jadi bagaimana kondisinya? Bagaimana kabarnya? Ternyata jawaban dari Abu Bakar itu bukan alhamdulillah baik-baik saja atau saya merasakan demam dan lain sebagainya. Justru Abu Bakar itu melantunkan sebuah syair. Ini orang, ini ya, para sahabat kalau demam itu bersair. Ya, syairnya bunyinya begini.
kullum ri'in musabbihun fi ahlihi wal mautu adna min syiraki na'lihi. Setiap orang itu disambut dengan ceria di pagi hari oleh keluarganya. Sedangkan kematian itu jauh lebih dekat dibandingkan tali sandalnya. Nah, mendapati jawaban dari Abu Bakar, Aisyah itu kemudian kok nggak nyambung ya? Ini nggak nyambung ini jawabannya, ini aneh ini. Ya, setelah itu Aisyah bertanya kepada Amir bin Fuhairah dengan pertanyaan sama, bagaimana kondisinya, bagaimana kabarnya. Ini jawabannya tidak kalah aneh. Amir bin Fuhairah itu bersair yang bunyinya inni wajadtul mauta qabla zauqihi. Aku mendapati kematian sebelum mencicipinya. Ya. Innal jubbana hatfuhu min fauqih. Sesungguhnya orang-orang pengecut itu kematiannya datang dari atas. Ini udah mulai nggak nyambung ini. Ya. Kemudian kullum ri'in mujahidun bitauqihi. Setiap orang itu berusaha dengan kemampuannya. Kalfauri yahmi jildahu birauqihi. Seperti seekor sapi yang melindungi kulitnya dengan tanduknya. Ini makin ngaco kan. Wah, oh ini kalau orang demam tinggi itu ngomongnya nggak jelas ya. Nah, makanya nanti ibu-ibu sekalian, bapak-bapak atau ini ya, kalau mendapati anaknya atau saudaranya atau barangkali dirinya sendiri, ketika demam tinggi itu biasanya ngomongnya udah mulai kemana-mana ya. Dan kisah ini pun ada. Kemudian datang ke Bilal. Bilal ini kisahnya tidak kalah unik. Jadi kalau demamnya sudah tinggi, itu Bilal keluar rumah, tidur di emperan, di halaman rumah. Kemudian bersair, ya laita syi'ri hal abitana lailatan bifakhin hauli idkhirun wajalilu. Alangkah indahnya kalau seandainya aku masih punya kesempatan bermalam satu malam saja di sebuah lembah yang namanya Fakh. Dan di sekitarku ada idkhirun wajalilu. Idkhir ini sejenis tanaman-tanaman merambat yang mengeluarkan aroma sedap, biasanya buat obat. Nah, jalil ini juga sejenis tanaman. Wahal aridanna yauman miyaha majannah. Dan apakah saya masih punya kesempatan untuk melihat atau mengambil air dari mata air bernama majannah? Wahal yabduna li syamah wa tofilu. Apakah saya masih bisa melihat Bukit Syamah dan Tofil? Ini adalah tempat-tempat yang ada di Makkah. Ternyata Bilal itu sedang rindu dengan Makkah. Nah ini juga harus kita pahami. Kalau orang demam tinggi itu biasanya satu tadi, omongannya sudah mulai nggak jelas. Kemudian ya sulit membedakan mana khayalan, mana kenyataan. Padahal itu di Madinah, tapi pikirannya seperti ada di Makkah. Ya. Dan kadang-kadang hal-hal yang dirindukan itu muncul. Persis seperti yang terjadi pada Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, dan juga Bilal bin Rabah. Nah, kisah ini kemudian dikaji oleh para ahli. Bahwasanya orang ketika sakit, diantaranya demam, itu selain obat yang sifatnya fisik, mereka itu juga butuh obat yang sifatnya psikis. Nah, akhirnya hal ini dilaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasul, ini 3 orang yang demam ini ngomongnya sudah mulai nggak jelas, nyebut apa-apa yang ada di Makkah dan lain sebagainya. Nah, dari kisah inilah muncul sebuah doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma habib ilainal Madinah kama habbabta ilaina Makkah au asyad. Ya Allah, jadikanlah kami mencintai Madinah sebagaimana engkau telah menjadikan kami mencintai Makkah atau bahkan lebih. Jadi orang sakit itu, demam itu, ya muncul rasa cintanya dengan kampung halaman dan seterusnya. Ya. Baru hijrah, datang ke tempat baru, banyak wabah, ya, lelah secara fisik dan lelah secara mental. Maka doanya Nabi itu ya Allah semoga Allah menjadikan para sahabat ini sangat-sangat mencintai Madinah. Dan rasa cinta kepada Madinah itu bisa menjadi salah satu obatnya. Jadi kalau ada anak-anak kita yang demam, ya mungkin perlu ditanya yang pengen apa. Nah,
pengen ke sini, pengen itu, pengen ini, tidak ada salahnya kalau dituruti supaya perasaannya itu tenang sehingga bisa membantu proses penyembuhan. Kemudian Rasulullah juga berdoa, Allahumma barik lana fi so'iha wa fi mudbiha. Ya Allah, berkahilah kami pada so' dan mudnya, yaitu timbangan yang ada di Madinah. Wankul waba'aha ila mahya'ah atau juhfah. Dan pindahkanlah wabah ini yang ada di Madinah itu ke tempat lain, ke Juhfah. Nah, ini salah satu kisah yang terjadi kepada para sahabat. Semoga kita bisa mengambil banyak pelajaran dari kisah ini ya. Nah, kemudian ada peristiwa lain juga yang berkaitan dengan demam. Suatu ketika uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengunjungi, ya, pernah mengunjungi salah seorang sahabiah yang bernama Ummus Sa'ib atau Ummul Musayyib. Ya, Ummus Sa'ib atau Ummul Musayyib ini sedang mengalami demam tinggi. Ya, karena demam tinggi, informasi itu sampai kepada Rasulullah, kemudian Rasul pun menjenguk. Ini sudah menjadi kebiasaan Rasul untuk menjenguk orang-orang yang sakit. Beliau bertanya, Malaki iya Ummas Sa'ib, apa yang terjadi kepada dirimu wahai Ummus Sa'ib? Tuzaf zifin, kamu kok gemetaran? Ya, ini jadi salah satu ciri. Kalau orang mengalami demam tinggi itu biasanya selain meracau tadi ngomong nggak jelas, bayangan-bayangan aneh muncul, kerinduan muncul, ya. Ya, badannya pun bergetar. Jadi mungkin kalau di kita sekarang ada kejang gitu ya. Ini sampai kejang ini. Ketika ditanya, jawabannya qalat, Ummu Sa'ib menjawab, al-humma, demam wahai Rasul. La barakallahu fiha. Yang mana demam ini tidak ada keberkahan Allah padanya. Ini kalimat dari Ummu Sa'ib. Nah, jadi mencela demam, tidak ada keberkahan Allah pada demam tersebut. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tasubbil humma, wahai Ummu Sa'ib, janganlah engkau mencela demam. Kenapa? Fa innaha tudhibu, ya, khataya bani Adam kama yudhibul kiru khobathal hadid. Sesungguhnya demam itu bisa melenyapkan kesalahan-kesalahan anak Adam. Sebagaimana al-kir, jadi panas api itu bisa menyingkirkan karat yang ada di besi. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk mencela demam. Karena meskipun demam itu menyakitkan ya, panas, kemudian sampai badan bergetar dan lain sebagainya, ternyata di balik apa yang tidak kita sukai itu ada hikmah. Ini persis seperti apa yang Allah sampaikan, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik untuk kalian. Nah, Ibnul Qayyim pun menyampaikan di antara hikmah atau manfaat demam, ya, yang pertama di antaranya adalah mengingatkan akan panasnya api neraka. Sehingga di salah satu hadisnya itu, yang kalau di Atib An-Nabawinya Ibnul Qayyim di bab Al-Humma, itu riwayat pertama yang disampaikan adalah Al-Humma min fayhi jahannam. Jadi demam itu bisa disebabkan oleh hembusan jahannam. Padahal apa salahnya kalau Rasul menyebutkan demam itu bisa disebabkan oleh panasnya cuaca atau terik matahari, kan begitu tadi ya. Di antara demam itu kan ada penyebabnya karena panasnya cuaca. Tapi Rasul langsung menghubungkan demam itu dengan neraka. Nah, karena ada kesamaan panas yang dialami oleh orang yang demam dengan panasnya api neraka. Jadi sebagai pengingat. Kemudian selain sebagai pengingat, demam itu juga bisa menggugurkan dosa tadi ya. Nah, kemudian yang ketiga, demam juga bisa menjadi pelemah hawa nafsu. Jadi kalau orang kemungkinan kalau sehat ini maksiat, maka dengan demam yang Allah berikan, akhirnya dia tidak jadi bermaksiat. Kemudian demam juga bisa sebagai pengingat untuk bersyukur tentang kesehatan. Gitu.
Dan yang terakhir ini karena waktu kita sudah mepet ini saya persingkat.